Tuhan, terima kasih atas kesaksian dari Bapak Senaga. Kita selalu diingatkan akan kebaikan kasih karunia Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua, silakan untuk berdiri. Kita angkat pujian kita, kasih dari surga. Bapak, ini sebagai iman percaya kami bahwa kasih dari surga mengalir di tempat ini, di dalam hati kami, sehingga hati kami damai, hati kami sukacita, hati kami tenang. Terlebih kami bersyukur pada pagi hari ini, kami rindu untuk diberkati, dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami sama-sama rindukan bersama di dalam pembacaan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hidup kami. Kami senantiasa terus, hati kami selalu berkobar-kobar, tetap semangat untuk melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, puji Tuhan. Salam, saudara kasih. Baik, kita tetap bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikannya. Kita boleh saat ini, boleh Tuhan pelihara, boleh Tuhan selamatkan, boleh Tuhan lindungi dengan sempurna. Kita boleh saat ini boleh beribadah dengan penuh sukacita. Karena banyak saat ini tidak bisa beribadah karena sesuatu hal. Mungkin karena sakit, ya. Kedua, ya memang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dikerjakan dan juga hal-hal yang lain tentunya. Tetapi kita bersyukur saat ini, ya, kita boleh
dikuatkan oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya, kita boleh sama-sama beribadah. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Haleluya. Baik saudara kasih, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita buka Alkitab kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saat ini kita boleh belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Filipi 1 ayat 1 sampai dengan 11. Mari kita boleh baca, ada juga sudah ada di depan. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikian untuk firman Tuhan saat ini yang kita bacakan dari Filipi 1 ayat 1 dengan ayat 11. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, semua karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik kita dan usaha kita, tetapi melalui kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepada Dia, di mana kita mengetahui, dan kita boleh dikuatkan dengan kasih karunia ini, kita mengerti, memahami kebenaran ini, kebenaran firman Tuhan ini maksud saya, sehingga kita diselamatkan dan kita adalah orang-orang kudusnya, karena seluruh dosa-dosa kita telah diampuni melalui darahnya yang kudus 2000 tahun yang lalu, dan Dia mati dan dikuburkan pada hari ketiga, dan Dia bangkit dan Dia naik ke surga, dan nanti kita kan boleh bersama-sama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Tentu saudara kasih, kalau kita sekilas melihat kondisi saat ini di dalam kehidupan, bahwasanya dunia ini bukan semakin baik, tetapi semakin, boleh kita katakan secara umum, semakin rasa menakutkan. Kenapa saudara kasih? Rasa-rasanya banyak saat ini manusia, dan bahkan orang kudus pun juga, ya, orang percaya rasanya rasa takut
Kenapa saudara kasih? Karena melihat kondisi seperti kita lihat saat ini, ada perang yang begitu sangat dahsyat, yang begitu banyak telah meninggal yang kita lihat, yang senantiasa banyak berita-berita yang kadang kalau kita ikuti rasa menakutkan. Nah, saudara kasih, dengan hal itu membuat jadi imannya, saudara kasih, membuat dia lemah. Nah, oleh karena itu saudara kasih, saat ini saya akan bisa dan kita akan belajar dengan tema pertumbuhan iman di dalam Kristus Yesus. Pertumbuhan iman di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita bicara dengan pertumbuhan berasal dari kata tumbuh ya. Jadi kalau tumbuh itu berarti dia hidup dan kemudian nanti dia menjalar dan kemudian nanti dia bisa berbuah. Nah, itulah yang sebenarnya yang namanya pertumbuhan itu. Tetapi saudara kasih, saat ini kita melihat secara kerohanian kita, saudara kasih, bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan iman saya, iman kita di dalam keseharian kita, bisa lihat di dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak bisa hanya melihat atau juga mendikte iman-iman daripada yang lain. Tetapi kita lihat dulu kita sebenarnya bagaimana sih sebenarnya pertumbuhan iman saya mengikut Yesus Kristus ini. Itu yang penting kita pelajari, sehingga kalau namanya kita mengerti, memahami daripada pertumbuhan iman kita di dalam Kristus Yesus, nah disinilah nanti akan kita semakin mengerti, memahami, lebih mendalami isi hati Tuhan dalam setiap hidup kita. Nah, itulah menjadi ciri pertumbuhan iman, di mana pertumbuhan iman seseorang itu akan senantiasa tetap akan memiliki ciri-ciri yang menunjukkan kedewasaan kita. Di situ jadi nanti akan kita lihat dia menjadi dewasa. Tanpa kita pun juga melihat dan orang lain dia, wah itu dia dewasa ya. Nah, bisa seperti itu. Nah, itu semua bukan karena usaha kita sebenarnya, tapi karena Tuhan. Tetapi bagaimanapun kita, bahwa iman kita ini sebenarnya, jujur saja, kita harus selalu ya datang kepada Tuhan dan kita selalu dengar kebenaran Tuhan itu, sehingga kita yang telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, nah itulah yang kita senantiasa imani dan percayai ya. Nah, adanya contoh perubahan-perubahan dalam hidup setiap orang percaya bisa kita lihat saudara kasih, di mana ada perubahan-perubahan itu seperti 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, artinya saudara kasih ya, kalau kita sudah namanya percaya kepada Kristus ya, bahwa kita telah diselamatkan semua dengan kasih karunia-Nya, kita artinya mengerti ini, artinya kita telah mempercayai, bukan percaya, mempercayai kebenaran itu. Karena banyak orang dikatakan percaya, tapi percaya seperti apa? Mengerti nggak kira-kira maksud dan mengerti nggak banyak orang saat ini pikiran Tuhan itu? Apakah betul-betul kebenaran itu dipercayai? Kan itu sebenarnya. Contoh yang paling dekat, saya pasti masuk surga. Oke, kita tes dulu sebenarnya, kita tes artinya. Kalau saudara sudah pasti masuk surga, apakah karena perbuatanmu atau karena usahamu? Bisa juga kan kira-kira seperti itu. Nanti akan kita lihat bagaimana jawabannya. Apakah kamu adalah orang berdosa? Ya, artinya dia nanti akan kita kelihatan itu. Oh, saya orang berdosa. Apakah sudah yakin dengan pasti? Seperti saya katakan tadi, ada yang mengatakan pasti, tapi dia orang berdosa. Nah, ini tidak mengerti dia. Padahal sebenarnya kita harus pahami bahwa Allah kita, Yesus Kristus yang sudah di surga, dia sifatnya, dia adalah kudus. Dan tidak ada di sana akan dosa. Sedikit pun tidak ada akan bisa dosa di dalam Tuhan itu. Karena dia kudus.
Jadi kalau kita mau bertemu dan kita bisa bersama dengan Kristus, kita harus kudus, tidak bercacat, kan seperti itu. Nah dengan itulah kita mengerti, memahami, terus kita sudah dengar bersama setiap hari Minggu, disaksikan anak sekolah minggu kita, ya. Mereka percaya bahwa Yesus mati untuk menghapus segala dosa-dosanya. Dan setelah dia percaya itu, dan dia setelah mengerti itu, nah baru dia bisa mengatakan, dengan dia Allah kita telah menghapus segala dosa kita dengan mengampuni dengan darahnya yang kudus itu, maka kita berhak bersama Kristus untuk selama-lamanya, karena kita sudah menyatu, kita sebagai tubuh Kristus dan dia sebagai kepala kita, gerejanya. Nah di situ jadi kita harus paham di sini, saudara kasih. Kalau tidak paham ini, saudara kasih, tidak akan bisa, tidak bisa kita akan bersama dengan Kristus, tidak bisa. Jadi ini inti-intinya kita berita baik yang kita sampaikan kepada teman-teman kita, sehingga tadi katakan, ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, berarti siapa? Ya kita orang kudusnya, ya kan? Siapa lagi? Nggak mungkin orang berdosa dong, ya kan? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, yaitu adalah orang kudus, ya. Nah, itu harus kita pahami. Jadi kita tidak lagi mengingat yang lama-lama kita, dosa-dosa kita yang dulu itu. Yesus Kristus sudah mengampuni segala dosa kita. Jadi yang lama itu, dosa-dosa kita yang lama itu dulu, lama yang dulu dan sekarang ini, artinya sudah berlalu. Itu sudah berlalu, sudah ditanggung oleh Yesus Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jadi yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kita ini kan sudah menjadi ciptaan yang baru karena kita sudah di dalam Kristus dan kita sudah percaya bahwa segala dosa kita telah diampuni Tuhan, bukan karena perbuatan kita, usaha kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan. Dan keselamatan itu diberikan dengan cuma-cuma kepada kita, seperti Efesus 2:8-9 itu. Ya. Jadi itu sudah kasih. Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Inilah kita, ciptaan-ciptaan yang baru itu. Banyak orang Kristen tidak rasanya percaya dalam hal itu, sehingga pengertian yang sesungguhnya kematian Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu yang telah sempurna. Nah itu kadang kita lihat saat ini selalu orang bahwa itu tidak cukup, makanya selalu dilakukan perbuatan-perbuatan baik tersebut. Nah oleh karena itu setiap orang Kristen yang artinya yang bagaimana dia bisa bertumbuh dalam Kristus, yaitu bahwa sebenarnya iman kita, kerohanian kita akan sehat. Ada nggak sehat rohaninya, saudara kasih? Ada. Tapi yang saya bicara saat ini yang sehat dulu lah. Kalau nanti selalu banyak cerita saya tentang yang ini mungkin tidak sampai nanti dengan cerita dan juga yang saya sampaikan dalam kebenaran hari ini. Nah, yang maksudnya seorang Kristen yang sehat secara rohani seharusnya mengalami pertumbuhan dalam iman. Kalau awalnya contohnya dia seseorang ini agak rasa-rasa kurang berani berdoa, ya umpamanya simpel saja. Nah, dengan adanya dia mulai ada pertumbuhan imannya, dia sudah mulai berani berdoa. Dia mendoa siapa hasil kasih, dia banyak berdoa dia. Bahkan dia merasakan doa itu adalah satu napas dia yang selalu berhubungan dengan Tuhan. Yang mana bahwa dia kalau tidak berdoa kepada Tuhan, merasa dia kurang nyaman, bahkan kurang bahagia. Ada sesuatu hal yang mungkin dirasakan kurang pas. Itulah kuasa doa itu. Itu nanti akan dirubah, ya kan? Yang tadinya nggak bisa berdoa, mulai berdoa. Sudah itu berdoa siapa? Wah, kalau nggak berdoa dia sepertinya seperti saya katakan tadi, yang dia nggak puas hatinya. Nah, ini akan ada perubahan-perubahan.
Yang tadinya kedua lagi, contoh, dia mungkin yang kadang cepat sakit hati, nah dirubah. Dia merenungkan firman Tuhan, dia nggak bisa lagi. Rasa sakit hati itu mulai dikikis, ya kan? Jadi yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi dikikis semuanya. Nah, yang tadinya dia tidak mau mengampuni orang lain, nah sekarang dia mau mengampuni. Ya maaf, tadi saya salah, sudah mulai. Nah, ini adalah namanya kita melihat pertumbuhan iman yang rohani yang sehat. Karena saat ini banyak orang Kristen yang nggak sehat. Kenapa saya katakan? Ya, sudah kita lihat sendiri kan, kalau namanya sakit hati ya sampai bisa bunuh-bunuhan, ya kan? Sampai mengatakan ya udahlah, nggak apa-apa, nggak berteman dengan kamu juga nggak apa-apa. Nah, itu rasa pahitnya, rasa dengkinya di hatinya betul-betul sangat-sangat katakan tersimpan dengan rapi. Jadi ketika dia ketemu, langsung itu aturan dia mungkin tidak mau bicara di situ dilihat, langsung sangat-sangat katakan dia sangat benci, sangat tidak suka bertemu dengan seseorang. Tetapi kalau namanya dia mulai bertumbuh imannya, dia pertumbuhannya semakin bertumbuh, dia tidak lakukan itu lagi, dia langsung salah. Itu. Jadi kalau kita belum ada seperti itu, ya bisa kita lihat bagaimana pertumbuhan saya. Sudah bertumbuh nggak kira-kira? Ya kan gitu. Bisa kita lihat dari diri kita dulu lah. Jadi kita nggak usah lihat-lihat orang gitu ya kan. Contoh ibadah seperti ini. Wah, setiap hari Minggu kita ibadah. Ya, Senin sampai Sabtu kita setiap pagi jam 5 sampai jam 6. Nah, bagaimana respon kita? Kan itu. Nah, ya, ada yang respon, ada yang tidak, ya kan? Tapi ada mungkin yang lain karena sesuatu dan lain sebagainya. Tetapi semua ini maksud saya sebagai kasih, itu menunjukkan kita itu betul-betul kalau kita tidak artinya bersekutu dengan Tuhan itu sepertinya nggak pas di hati kita. Seperti itu. Jadi, nah ini ciri daripada pertumbuhan seseorang itu, sehingga seperti tadi kita katakan bahwa motivasi daripada orang kudus, orang percaya itu benar-benar benar. Kenapa? Ya, karena banyak orang Kristen saat ini motivasinya beda. Motivasinya seperti ini. Kalau saya beribadah di dalam salah satu gereja A, katakan, ya, kalau saya nanti kan meninggal, contohnya, ya, supaya gembala bisa ikut untuk membantu untuk pemakaman. Kalau nanti ada anak saya, ya, supaya diberkati di gereja. Kalau ada yang sakit, ya dibantu, didoakan, dan lain sebagainya. Ini kadang-kadang motivasi orang Kristen. Padahal sebenarnya bukan di situ, saudara kasih. Motivasi kita, motivasi orang Kristen, orang percaya adalah bahwa kita sebenarnya akan senantiasa boleh semakin meningkatkan iman percaya kita. Motivasi kita adalah bersekutu dengan Tuhan. Karena kita telah diselamatkan, semua karena kasih karunia Tuhan. Jadi motivasi kita memuji, menyembah, dan bahkan mendengarkan pikiran Tuhan Kristus. Itu yang sebenarnya diinginkan oleh Tuhan kepada orang kudusnya. Bukan seperti yang dikatakan tadi. Walaupun itu nanti secara ada sesuatu itu pasti sudah akan dikerjakan para gembala, ya. Tetapi motivasi itu tidak seperti itu. Jadi motivasi itu benar. Nah, kedua, motivasi orang Kristen kadang-kadang salah, saudara kasih. Kalau saya berbicara, diperkirakan bahwa motivasi saya itu membantu atau menolong atau mungkin menjelekan seseorang, ya kan? Jadi langsung pola pikirnya negatif. Padahal motivasi kita adalah supaya damai. Kalau umpamanya kita berpikir, saudara kasih, kalau kita saat ini orang kudus, orang percaya, kita senantiasa menjadi pendamai. Saya kira Tuhan itu sangat luar biasa senangnya bagi orang-orang yang telah diberkati dan diselamatkan. Karena Allah kita adalah yang memberikan damai sejahtera. Dan itu sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita bagaimana, apakah kita sudah merasa terima atau tidak. Kan seperti itu. Tapi pastinya adalah Tuhan sudah memberikan itu.
Nah, karena itu kalau kita motivasi kita selalu berpikir positif dan berpikir bahwa kebenaran itu menjadi dasar kita untuk kita senantiasa selalu meningkat dalam iman percaya kita, itulah yang diinginkan oleh Tuhan sesungguhnya. Maka dengan ini kita akan melihat bagaimana saudara kasih, bagaimana pertumbuhan daripada iman daripada Rasul kita, Rasul Paulus. Kita lihat tadi dikatakan, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para pendidik jemaat dan diaken. Nah, di sini kita lihat ya bagaimana pertumbuhan daripada orang percaya itu adalah pertama-tama kerendahan hati. Itu dulu seperti karakter Kristus. Ini yang kita lihat dan kita senantiasa melihat diri kita, apakah sudah ada kerendahan hati itu. Nah, di mana seperti Paulus yang tadinya adalah orang geram, ada orang yang keras, ya, dan sampai dia orang-orang yang pembunuh dulu, ya kan. Tetapi setelah diubahkan Tuhan, dia berubah pola hidupnya, sehingga dikatakan dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus. Dia mengatakan bahwa dia adalah hamba Kristus. Ini dia dikatakan hamba Kristus. Kalau dulu hamba itu adalah memang dikatakan adalah semacam ya pembantu lah ya, pembantu. Nah, ya doulos ya bisa juga sudah kasih. Nah itu, jadi artinya bahwa dulu bahwa namanya suatu hamba itu tidak seperti sekarang itu, ya katakan kalau seorang pendeta agak sedikit tinggi kelihatannya, agak lebih katakan lebih hebat lah, maaf ya, lebih hebat. Padahal sebenarnya tidak seperti itu sebenarnya. Kalau merasa dia mengaku seperti Timotius, seperti Paulus ini, bahwa dia adalah sebagai hamba Kristus, berarti dia merendahkan hati sebenarnya. Nah, kalau kita lihat kan di dalam pembacaan ini bahwa Filipus, bahwa Rasul ini dia adalah untuk memimpin atau memulai daripada jemaat di Filipi ini. Nah, dia yang memulai sampai mengembangkan seperti itu. Nah, walaupun Paulus adalah waktu itu di penjara, tetapi Paulus itu senantiasa terus monitor hubungan daripada Paulus itu sangat dekat kepada orang-orang kudus di Filipi. Nah, ini artinya bahwa orang yang telah diubahkan oleh Tuhan itu pola pikirnya itu beda. Dia itu selalu merendahkan hati. Nah, walaupun sebenarnya saya katakan tadi adalah sebagai pemilik atau katakanlah mulai membuat adalah di Filipi itu adalah jemaat di sana adalah Paulus sendiri. Tapi dikatakan di sini dikatakan bahwa Paulus dan Timotius adalah hamba Kristus Yesus. Itu yang pertama. Nah, kemudian kalau kita lihat bagaimana kerendahan hati daripada Paulus dari pembacaan ini ya, dikatakan dari Paulus dan Timotius hamba Kristus Yesus. Nah, Paulus dan Timotius sebenarnya adalah kalau kita lihat dari pembacaan kebenaran ini sebenarnya agak jauh lebih unggul, lebih kuat dan lebih hebat sebenarnya Paulus itu daripada Timotius. Paulus itu kan sudah pintar dan bahkan sudah senior. Dan Timotius itu adalah sebagai anak rohani daripada Paulus itu sendiri. Dia dididik artinya. Tapi digambarkan di dalam pembacaan ini dibuat itu sejajar. Artinya bahwa Paulus itu dengan Timotius itu sebenarnya sepertinya bahwa dia menganggap itu adalah sejajar, setara. Jadi tidak ada perbedaan di situ. Nah, ini adalah suatu tanda bahwa Paulus ini adalah merendahkan hati. Nah, kita pun juga demikian, saudara kasih. Kita pun di mana walaupun kita mungkin yang berpendidikan atau kita sudah mungkin lebih senior dari orang lain, kita sebagai orang tua dan ada anak-anak, ada cucu, kita tidak boleh menganggap bahwa mereka lebih rendah daripada kita. Kalau ini nanti kita mulai pahami, ada mulai kerendahan hati, kita akan sejajarkan kita dengan mereka. Walaupun secara rohani, ya seperti tadi saya katakan, mungkin kita, tapi
dia tidak katakan itu, saya lebih rohani, saya lebih hebat, saya udah lebih tahu itu. Kan banyak, saya lebih tahu, saya udah orang tua, udah ini, udah tahu semua, seperti itu. Tapi kalau setelah kita baca kebenaran ini, kalau namanya merendahkan hati, perkataan-perkataan itu tidak lagi akan kita dengarkan dari kita sendiri. Dari kita sendiri dulu ya. Jadi nanti baru ke orang lain, baru kita nasihati seperti oleh Paulus ini. Nah itu yang pertama, bahwa dia adalah rendah hati. Nah bagaimana Paulus ya melihat bagaimana kerendahan hati daripada Yesus Kristus. Nah itulah yang dia teladani. Sebenarnya kalau kita lihat di Filipi ini, tetapi Filipi 2 ayat 6 ayat 7-8 boleh saya baca ya. Dan boleh dilihat Filipi 2 ayat 6-7-8 dikatakan begini, atau bisa lebih ayat 5 lah, ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, ya, melainkan telah mengosongkan dirinya, ya, itu kata mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil seorang hamba, ya, tadi hamba, ya, hamba, seperti yang Paulus katakan hamba, dan menjadi sama dengan manusia, ya. Nah kita lihat ayat 8 ini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah itu sudah kita lihat bagaimana Yesus begitu taatnya di dalam setiap hidupnya, supaya kita yang tadinya yang tidak mengenal Allah, ya, yang tadinya kita adalah secara orang berdosa, ya, dan tadinya kita tidak akan mungkin kita mendapat kehidupan yang kekal karena kita adalah orang berdosa tadinya, dan hubungan kita dengan Tuhan terputus. Sehingga dengan itulah Yesus mati dan rela menanggung segala penderitaan itu di kayu salib 2000 tahun yang lalu, supaya saya dan saudara dan orang yang percaya boleh mendapatkan kehidupan yang kekal dalam surga. Itulah artinya bahwa Paulus itu menjadi contoh seperti tadi dikatakan 1 Korintus 11 ayat 1 itu. Dia itu bahwasanya Paulus itu melihat bagaimana karakter Yesus itu dalam dirinya, sehingga itulah menjadi suatu hubungan yang sangat melekat dalam setiap hidupnya, sehingga kita orang percaya ini, saudara kasih, itu yang kita teruskan kepada orang lain, ya. Sehingga kita percaya bahwa orang yang percaya kepada Kristus adalah sebenarnya mau merendahkan dirinya, ya, merendahkan dirinya seperti Kristus yang telah mati untuk menyelamatkan kita orang-orang yang berdosa. Puji Tuhan. Nah yang kedua, saya kasih bagaimana kita bisa melihat bagaimana Tuhan dan bagaimana Paulus ini, bahwa imannya itu semakin meningkat, saudara kasih, dalam pengenalan dalam Kristus Yesus. Kita bisa baca di Filipi 1 ini, ya. Kita lihat di ayat 3, ya. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Nah, ini adalah sebagai ungkapan syukur daripada Paulus. Artinya, saudara kasih, bahwa setiap orang-orang yang imannya bertumbuh, saudara kasih, dia menjadi di sini kita lihat seorang pendoa syafaat. Dia berdoa
bukan untuk dirinya sendiri. Dia berdoa syafaat. Artinya doa syafaat itu adalah dia berdoa kepada banyak orang. Bukan untuk pribadinya, bukan untuk keluarganya, bukan supaya keluarganya diberkati Tuhan, dan bukan keluarganya supaya anak-anaknya menjadi berhasil. Tidak itu, saudara kasih. Kalau kita lihat surat-surat daripada Paulus ini, kalau namanya orang-orang dewasa, seperti kita lihat tadi, bahwa Paulus tidak begitu. Dia tidak hanya mendoakan pribadi keluarganya, tetapi berdoa kepada jemaat yang ada di Filipi itu. Mensyukuri segala bagaimana orang-orang jemaat di Filipi itu, itulah menjadi ungkapan syukurnya kepada Tuhan yang terus didoakan. Terima kasih bahwa jemaat di Filipi ini makin maju, mereka bersekutu dengan baik. Nah, dilihat terus walaupun dia adalah di penjara, yang kita tahu bahwa di penjara itu sebenarnya bukan adalah tempat yang tenang, ya. Di sana kita yakin dia merasakan rasa pedih, sakit dan lain sebagainya. Tetapi dia terus surati, dia bikin surat kepada jemaat-jemaat di Filipi itu secara pribadi. Karena bagaimana pengenalan Kristus kepada jemaat ini, di mana mereka semakin bertumbuh. Nah, itulah yang terus disampaikan oleh Paulus. Dia selalu berdoa syafaat. Seperti di ayat 9 kita lihat, 9 saya kasih apa dikatakan di Filipi 1 itu, 9 saya baca. Dan inilah doaku, kata Paulus, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Nah, ini katanya, inilah doaku, semoga kasihmu. Ini yang didoakan oleh Paulus kepada Tuhan. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Ini kan sudah sering kita sampaikan di sini. Kita harus tahu pengetahuan yang benar di dalam membagi kebenaran ini dengan tepat kepada kita, sehingga tidak salah paham di antara kita. Jadi itu makanya kita selalu belajar saat ini. Tapi inilah doa daripada Paulus kepada jemaat di Filipi ini, supaya jemaat-jemaat di sana itu mempunyai pengetahuan yang benar, dan dikatakan dalam segala macam pengertian. Jadi benar dan mengerti. Jadi kalau sudah benar dan dia mengerti, baru dia, oh iya. Tidak lagi ada kata-kata, kok begitu ya, kenapa begini, kenapa sana. Tapi ketika kita sudah benar dan kita mengerti dalam kebenaran itu, saya sangat percaya kita orang kudusnya tidak akan pernah kita bisa diam. Artinya untuk kita boleh bersekutu dengan Tuhan dan memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang. Dan kita terus hanya berdoa. Tidak ada lagi alasan bahwa kita seperti Paulus ini. Selalu dia berdoa syafaat. Terus doa syafaat. Mensyukuri bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam jemaat ini. Dan itu pun kita saat ini di gereja ini sebenarnya, saudara kasih. Diinginkan Tuhan kepada kita, saudara kasih. Kita harus saat ini tinggal diam lagi. Karena apa? Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil atau meninggalkan dunia ini. Tadi saya sebutkan bahwa dunia ini tidak selalu kita lihat semakin baik, tetapi semakin seram. Dan semakin, artinya menurut saya, rasa-rasanya menakutkan. Yang tadinya tetangga kita baik, lama-lama udah kurang baik, udah mulai benci, udah mulai ini, dan sudah membedakan ras dan lain sebagainya. Sudah mulai ada rasa-rasa itu, saudara kasih. Kenapa demikian, saudara kasih? Nah, inilah kita, posisi kita orang kudusnya, bagaimana kita saat ini di dalam area yang ada di saat ini kita duduk bersama. Nah, kita harus menjadi berkat. Kita harus menjadi berkat bagaimana supaya kita dimanapun kita berada bukan jadi batu sandungan, saudara kasih.
Ya kita kalau sudah mengerti dalam kebenaran ini, kita jangan jadi batu sandungan. Repot nanti sudah kasih. Katanya orang kudus, tapi begitu. Membodoh-bodohin orang, menipu orang. Gimana sih contohnya? Ya kan? Malu kita lah. Kalau saya seperti itu, saya sedih hati saya. Aduh, udah banyak belajar firman Tuhan ini. Mengerti enggak ya? Saya begitu pikiran saya. Jadi kita mengerti dulu lah. Kalau nggak mengerti akan mungkin aneh-aneh menurut saya ya, aneh-aneh. Jadi kita di pengertian kita ya harus betul-betul. Karena kita ini justru saya sudah kasih sederhana kok. Kita nggak lama-lama di dunia ini kok. Tuhan sudah mengatakan, menjanjikan bahwa kita orang kudusnya, bahwa tempat kita bukan dunia ini ya, adalah di sorga. Menjadi pertanyaan saat ini sudah yakin enggak kira-kira? Walaupun umur kita sangat banyak uang, gagah kita sekarang ini oke, tapi sudah enggak yakin seperti firman Tuhan, sudah mengerti enggak kira-kira seperti bagaimana pertumbuhan iman? Kalau namanya sudah bertumbuh dengan iman, sesama keluarga akan semakin akrab, suami istri semakin rukun. Itu loh, bersyukur. Ada uang, syukur. Ada makan tahu tempe, bersyukur. Tidak ada saling mensalahkan satu dengan yang lain. Itu tanda-tandanya, ciri-cirinya. Sudah kasih. Ketika ini belum, belum berarti. Kalau ada salah suami, jangan langsung dimarahin. Dan sebaliknya. Itu kan. Jadi, oleh karena itu sudah kasih, yang diminta oleh Paulus saat ini supaya kita terus berdoa. Supaya kita, semua orang kudusnya itu terikat kita. Terikat, artinya tersusun rapi. Sangat disayangkan saudara kasih, jika nanti orang-orang yang kita lihat sangat rajin ibadah. Seperti sudah kita baca, saat ini kita belajar dan Roma 9:10-11 itu. Ya sudah kita belajar banyak di situ ya saat ini. Nah, kelihatannya mereka sangat memang rajin ibadahnya, rajin melakukan hukum Taurat dan lain sebagainya, tapi semua sia-sia. Sia-sia sudah kasih, karena dia merasakan kehebatan dia, kekuatan dia. Tapi kalau dia tidak merasa karena hidupnya karena kasih anugerah, sulit. Makanya kita jangan heran kalau kegagalan-kegagalan dialami orang-orang, katakanlah orang percaya saat ini bisa gagal. Kenapa bisa gagal? Ya tadinya sudah mengerti dia kebenaran firman Tuhan, seperti yang di Kolose, Galatia. Dia sudah menuruti dan dia sudah hidup dalam kasih karunia. Dia membelok kepada yang lain. Ada hukumannya? Bisa. Itu bukan karena kekuatan kita. Tuhan melihat bagaimana, dimanapun kita berada dilihat kok. Apa perbuatan kita artinya dilihat, artinya maksud kita itu maunya Tuhan itu sebenarnya kita tetap hidup di dalam kemendakan kepada kebenaran itu. Itu yang maunya. Jadi kita hubungan kita dengan Tuhan semakin erat sebenarnya. Kalau orang mulai artinya lari dari kebenaran itu, makanya hai orang-orang Galilea, orang-orang bodoh. Sudah tahu ya di Galatia, nanti baca di Galatia ada 1-2 dibaca nanti di situ. Jadi seperti sudah kasih. Jadi artinya kita yang orang percaya saat ini terus berdoa siapa ya. Nah yang ketiga, yang terakhir sudah kasih, haleluya. Kita melihat bagaimana bahwa pertumbuhan iman kita di dalam Kristus seperti apa sudah kasih. Nah kita lihat bahwa orang-orang imannya semakin bertumbuh, maka dia mengasihi jemaat. Kita baca di ayat 7 dan 8, Filipi 1 ayat 7 dan 8 dikatakan begini. Mari kita baca. Semua baca Filipi 1, 7, 8. Ya, 1, 2, ya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. 8. Sebab Allah adalah saksiku
betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang imannya bertumbuh, dia mengasihi jemaat. Itu bagaimana saya, saudara, dan yang mendengarkan kebenaran sudah bagaimana saudara-saudaraku bisa mengasihi jemaat. Kita renungkan bagaimana saya mengasihi jemaat saat ini. Seperti Paulus, ya, dia selalu mengasihi jemaatnya. Pikirannya kepada jemaat itu, walaupun dia dipenjara dalam keadaan penderita, tetapi dia mengasihi jemaat itu. Nah itu, dia mengasihi. Paulus begitu mengasihi jemaat Filipi itu, dia mengatakan kepada mereka, sebab kamu ada di dalam hatiku. Sebab jemaat yang di Filipi itu, kata Paulus, ada di dalam hatiku. Bagaimana sekarang kita? Ada nggak kira-kira kita ini selalu, aduh bagaimana jemaat di Gerika Makedonia? Bagaimana mereka saat ini? Sehat-sehat semua kah? Di mana kok si A, si B kok nggak kelihatan? Kenapa mereka? Ada nggak kira-kira tertanya-tanya dalam hati kita seperti itu? Gak usah dijawab dulu ya, gak usah dijawab. Hanya dengan hati kita masing-masing dulu. Contoh, ada yang sakit nih, sepertinya contohnya. Sudah bagaimana saya? Kira-kira saya sudah membesuk enggak? Kira-kira saya sudah telepon enggak dia mereka-mereka? Padahal mereka itu sebenarnya jujur saja sangat membutuhkan orang-orang, artinya orang-orang kudusnya Tuhan. Halo, apa kabar? Bagaimana si A? Bagaimana sekarang? Sudah bagaimana perkembangannya? Ada nggak kira-kira? Ini dulu kira-kira yang paling kecil dulu kita lihat ya. Sudahkah seperti ini kita belajar? Ini kata Paulus, bahwa kamu semua ada di dalam hatiku. Jadi bagaimanapun Paulus melihat jemaat di Filipi itu, betul-betul dia tahu bagaimana, walaupun dia dipenjara selalu di hatinya. Buktinya dikatakan seperti itu di ayat 8 itu ya. Kita lihat di ayat 8 itu dikatakan, sebab Allah adalah saksiku. Sampai dikatakan di kemudian bahwa Allah adalah saksiku, ya, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Sampai dia bersaksi karena betul-betul dia mengasihi jemaat itu. Nah kita saat ini diminta orang-orang kudusnya Tuhan, kita mulai berubah. Artinya kalau ada jemaat-jemaat kita, kalau kita ada waktu, mari berikan waktu, ya, berikan kekuatan, nah, berikan support kepada mereka. Mungkin saya tidak bisa memberikan sesuatu, tapi berdoa, ya. Saya tidak bisa berdoa, umpamanya, wah saya bisa, ya artinya datang ke sana, ya sehat ya. Contohnya, ini mulai kita akan terapkan orang-orang kudusnya Tuhan. Supaya kenapa saya kasih? Inilah pertanda bahwa kita sudah terikat orang kudus itu. Ini pengertian-pengertian yang penting yang harus kita pedomani dalam setiap hidup kita. Ya. Nah oleh karena itu, jelas Tuhan mengatakan kepada kita seperti kata Paulus, dia sampai bisa bersaksi. Kalau kita bagaimana? Ya mungkin, apakah kita bersaksi kepada Tuhan bahwa kita sudah mengasihi daripada jemaat-jemaat di Gerika ini? Nah itu. Seharusnya memang begitu. Seperti yang dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, membuktikan, dan dia lakukan itu semuanya. Kalau nanti baca ini terus di Filipi, bagaimana peran daripada Paulus itu kepada jemaat di Filipi. Dan juga jemaat-jemaat itu bagaimana perannya kepada Paulus di situ. Jadi mereka saling melengkapi, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Jadi tidak berpikir-pikir lagi kondisi-kondisi yang ada diapain, walaupun seperti dikatakan bahwa Paulus itu adalah yang begitu menderita di penjara, saudara kasih, tapi dia mengingat daripada jemaat itu. Nah mungkin ada hal-hal yang kita lihat, kesulitan-kesulitan yang kita alami saat itu, saudara kasih. Tapi kita berdoa kepada Tuhan supaya bahwa pertumbuhan iman rohani kita dalam Kristus Yesus itu kita melihat. Jangan sampai kita artinya menurun. Jangan kita sampai gagal paham, saudara kasih. Jangan sampai katakan seperti Paulus katakan, hai kamu orang-orang bodoh. Jangan sampai seperti itu.
Jika kita tidak memahami saudara kasih, nanti kita ada kerugian dalam hidup kita. Sehingga seperti saya katakan, kalau ada kesulitan, ada kegagalan di antara kita, maaf saudara kasih, ini bukan kesalahan-kesalahan daripada seseorang, tapi kita bisa lihat, oh ini kesalahan saya. Saya mau rindu, saya tidak mau lagi terjadi seperti ini. Saya lebih fokus kepada Kristus. Bahwa hidup saya dan saya hidup saat ini karena kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu saya pun saat ini saya harus berjuang. Saya pun juga saat ini saya mau merendahkan hati. Saya juga saat ini saya juga harus terus berdoa kepada jemaat di Makedonia. Gerika yang ada di Jakarta ini, saya harus berdoa di situ supaya jiwa-jiwa semakin banyak, supaya jiwa-jiwa yang tadinya agak tersesat mulai dia akan kembali kepada kebenaran yang sesungguhnya seperti dikatakan oleh Paulus tadi, supaya mempunyai kita dasar kita kebenaran dan memperoleh pengertian yang benar. Pengertian yang benar. Kalau dia sudah mengerti dengan benar, dia tidak akan ganggu lagi dalam setiap hidupnya. Sekali saya percaya kepada Yesus Kristus dan segala dosa saya telah diampuni Dia. Dan saya telah mendapatkan kehidupan kekal. Semua karena kasih karunia Tuhan. Saya akan selalu memuji Dia. Saya mengagungkan Dia. Saya mau merendahkan hati. Saya berdoa. Saya juga supaya dia berdoa siapa. Dan saya juga senantiasa akan kepada jemaat-jemaat daripada Tuhan saat ini. Saya mengasihi jemaat itu. Hati saya ada di dalam jemaat Gerika, jemaat di sana, jemaat di Filipi, jemaat di Makedonia ini harus ada itu dalam diri kita. Nah, oleh karena itu saudara kasih, berbahagialah kita ya orang-orang yang telah mengerti dan memahami kebenaran ini. Saudara kasih, di akhir saat ini kita tahu Tuhan sangat merindukan kita supaya kita tenang dalam hidupnya. Tetap tenang saudara kasih. Jangan rasa takut. Kalaupun ada hamba-hamba Tuhan sedikit saya sampaikan, rasa menakut-nakuti kita karena pengajaran-pengajaran dan lain sebagainya. Bacalah Rosamon, Roma sampai dengan Filemon. Saudara pasti akan dikuatkan. Saudara pasti tenang. Saudara tidak akan pernah berpikir, aduh saya bagaimana, aduh bagaimana nanti kalau umpamanya perang dan lain, aduh bagaimana sekali bom matilah kami. Tidak akan pernah demikian saudara. Tidak. Pasti berpikir Tuhan terima kasih. Saya tetap tenang. Saya tidak akan tahu menahu. Tuhan pasti akan memikirkan itu semuanya. Tuhan pasti melindungi orang-orang kudusnya Tuhan dimanapun berada. Amin kasih ya, amin ya. Amin saudara kasih. Jadi saudara-saudara kita harus lagi betul-betul harus semangat saudara, semangat. Jangan kita seperti kita lihat kesaksian daripada saudara-saudaraku, artinya mungkin beberapa hari ini dia kurang semangat karena lemah tubuh, tapi Tuhan menolong, sehat, bisa memuji Tuhan. Nah itu diberikan kepada kita suatu mungkin karena cuaca begini. Bagaimana saudara-saudara? Apakah bersyukur? Apa bersungguh-sungguh? Ada banyak saat ini, aduh hujan bagaimana sih, hujan gak pernah datang. Aduh ini ngomel terus. Padahal pasti Tuhan yang memberikan yang terbaik. Bagaimana saudara tentang mensiasati ini? Ngomel terus, aduh bagaimana sampai tumbuhan mati dan lain sebagainya. Sampai di sana juga gagal panen dan lain sebagainya. Secara manusia kita, ya memang sedih ya Bu ya. Sedih sebenarnya. Tapi saya yakin Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin. Memberikan yang terbaik. Nah, oleh karena itu kita orang kudus harus tenang. Kau usah khawatir kita. Dan sudah saya yakin dengan pengalaman saudara-saudara sudah sangat yakin bahwa walaupun ada tantangan-rintangan yang kita hadapi, semua dilewati Tuhan semuanya. Sehingga saat ini kita bersekutu dengan Tuhan ya Bu ya. Yang tadinya kita bisa nangis, Tuhan tolong, Tuhan tolong kok, ya kan? Tinggal kita saat ini bagaimana respon kita, bagaimana kita saat ini kita kepada Tuhan kita. Sungguh-sungguh enggak kira-kira kita kan? Sungguh-sungguh enggak. Kita main-main enggak kira-kira. Nah itu makanya Tuhan ajarkan seperti bahwa kita harus melakukan kehendaknya, yaitu satu, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ketika ini sudah mengerti, saudara-saudara kasih, maka kita selalu membawa kabar baik. Kita datang membawa kabar baik. Tidak pernah menakut-nakuti. Kau nanti ke neraka loh. Tidak ada begitu. Nanti kau ke surga. Gampang sekali. Percaya saja kepada Tuhan bahwa dosamu telah diampuni. Semuanya pasti kau akan selamat. Masa iya? Datang beribadah ke Makedonia. Datang di Kejum.
datang Kamis Ministry. Itu aja yang kita tahu. Lakukan itu saya pasti Tuhan akan tolong kita semuanya. Nah, itulah pesan daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Semangat ya, semangat semua. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Luar biasa kasih karunia Tuhan dalam setiap hidup kami orang percaya. Kami sangat rindu dan kami mau Tuhan supaya iman percaya kami semakin meningkat di dalam kehidupan ini. Kami rindu Tuhan supaya kasih karunia-Mu itu kami tetap nikmati dalam setiap hidup ini seturut dengan kehendak-Mu, supaya kami memperoleh pengetahuan akan kebenaran dan pengertian kebenaran firman Tuhan itu, sehingga kami orang kudus-Mu senantiasa tetap berbahagia menikmati kasih karunia Tuhan. Walaupun di sana sini ada tantangan yang kami hadapi, baik itu ekonomi, baik itu penyakit, baik itu keluarga, anak-anak, cucu dan lain sebagainya, kadang membuat hati kami tidak damai. Tetapi kami melihat bagaimana kasih karunia Tuhan. Kami percaya dengan pertumbuhan iman kami selalu bersyukur dan kami terus berdoa kepada saudara-saudara kami untuk saat ini dimanapun berada. Kami sangat rindu ya Tuhan supaya kami boleh bergabung kembali bersama-sama mereka menikmati kasih karunia, sehingga kami nanti sama-sama akan bertemu di sorga selama-lamanya bersama Kristus selama-lamanya. Terima kasih, diberkatilah Tuhan jemaat-Mu yang telah mendengarkan dan mengerti kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami boleh juga memberitakan kabar baik ini kepada banyak orang, dan juga yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, baik yang mengikuti live stream dan Facebook, semuanya terberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya serahkan kepada Samuel. Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Nya Bapak Pardosi yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kiranya kita semakin haus akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita mempraktikkan hari-hari. Ya. Bapak Ibu, kita menyanyikan lagu pujian Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus untuk mensyukuri kebenaran firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.